Nah, untuk di pertemuan 12 ini kita masih membahas tentang sistem pakar ya. Kalau misalkan di pertemuan sebelumnya kita bahasnya itu tentang pengenalan sistem pakar. Kalau di pertemuan ini kita akan bahas mengenai contoh dari algoritmanya ya di sistem pakar ini. Oke, di sini ada unsur penting ya dalam pengembangan sistem pakar. Unsur pentingnya itu ada 3. Yang pertama ada pakar, yang kedua ada sistem, dan yang ketiga ada pemakai atau usernya ya. Ketiga objek ini kita jadikan sebagai unsur penting ya di dalam pengembangan sistem pakar. Mengapa? Karena si sistem pakar ini ya dia nggak akan terbentuk jika tidak ada basis pengetahuan yang kita peroleh dari si seorang pakarnya. Dan sistem pakar juga yang kita buat ini nggak akan berguna gitu ya, nggak akan bermanfaat jika tidak ada pemakai atau penggunanya. Itulah kenapa ketiga unsur ini saling berhubungan ya dan penting ya di dalam pengembangan sistem pakar ya karena ketiganya ini saling membutuhkan satu sama lain ya. Oke, kemudian kita lanjutkan sini ada ini kita sebut dengan komponen pembentuk sistem pakar ya. Ini digambarkannya melalui struktur bagian sistem pakar. Ini teman-teman bisa lihat, bisa teman-teman perhatikan. Di sini untuk komponen pembentuk sistem pakar ini ada 6 bagian ya. Bagian yang pertama di sini ada fasilitas akuisisi pengetahuan ya. Nah, di tahapan ini kita kumpulkan semua data ya, semua pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan kita angkat ya. Sebagai contohnya, misal kita kan mau membuat sistem pakar, contohnya untuk yang yang forward chaining itu kan pas waktu di sebelum PTS, kita mau membuat sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit DBD ya. Oke. Berarti semua datanya ya di sini kita kumpulkan ya. Misalkan mulai dari kira-kira gejalanya apa aja ya si DBD ini. Kemudian perbedaan antara gejala DBD misalkan dengan gejala penyakit lain yang mirip ya. Contohnya demam biasa, ya. Kira-kira apa perbedaannya? Ya, kemudian nanti penanganannya seperti apa. Nah, si pengetahuan tersebut berarti kita harus dapatkan ya di bagian fasilitas akuisisi pengetahuan ini. Kita bisa dapatkannya dari seorang pakar ya, dari seorang pakarnya langsung, berarti bisa dokter misalkan, atau juga bisa kita memperoleh si pengetahuannya itu dari jurnal ilmiah ya, atau bisa juga dari laporan, kemudian literatur, buku, dan sebagainya. Nah, dari pengumpulan pengetahuan ini, ya, pengumpulan si datanya tersebut, nah kita akan pelajari si datanya ini, kemudian kita akuisisi nih si datanya ya menjadi sebuah basis pengetahuan atau rule base-nya ya seperti kalau misalkan di forward chaining itu kita apa ya kita ubah nih ya tiga gejala-gejala tersebut menjadi rule yang jika maka ya contohnya misal jika awannya itu mendung berarti maka cuacanya hujan gitu ya. Berarti jadi nanti kita ubah si basis pengetahuannya itu menjadi rule base yang jika maka ya. Kemudian setelah akuisisi pengetahuan di sini nanti lanjut ke tahapan yang kedua ya yaitu basis pengetahuan dan aturan ya. Nah, untuk basis pengetahuan dan aturan ini
Kita representasikan ya si basis pengetahuan yang tadi, yang jika maka itu, ke dalam bentuk yang lebih sederhananya. Ya. Kalau di power chaining itu kan kita ubah si apa rule-nya itu ke dalam satu variabel supaya lebih sederhana ya. Yang asalnya jika maka berarti kita ubah menjadi if then ya. Kemudian pernyataannya atau statementnya kita ubah juga menjadi variabel A atau B dan sebagainya gitu ya. Jadi kalimatnya itu kan yang asalnya misalkan tadi jika cuacanya jika awannya mendung maka cuacanya hujan. Berarti jadi ubah jadi if A then B gitu ya. Nah, ini proses tersebut adanya di basis pengetahuan dan aturan ya. Kemudian lanjut ke langkah yang ketiga ya atau komponen yang ketiga. Di sini ada mekanisme inferensi ya. Untuk mekanisme inferensi ini di proses ini kita tentukan ya algoritma atau metode yang akan kita gunakan dalam penyelesaian si kasus tersebut ya. Mau pakai apa nih? Mau pakai forward chaining kah, backward chaining kah, atau substantive factor ya. Nah, nanti selama proses konsultasi ya atau kita masukkan studi kasus yang baru ya misal. Nah, si mekanisme inferensi ini nanti kan atau si algoritma ini dia kan nanti akan menguji aturannya itu satu persatu kan ya sampai kondisi aturannya itu menemukan kesimpulan ya atau prediksi dia benar atau salahnya ya. Kemudian yang keempat ya di sini ada fasilitas belajar mandiri ya. Maksudnya di sini gini ya, karena kita sudah memasukkan algoritma di bagian mekanisme inferensi, jadi di bagian fasilitas belajar mandiri ini memungkinkan kita atau si sistemnya ya atau si programnya jika sudah diterapkan dalam sebuah program ya untuk apa ya mengembangkan dirinya gitu ya, mengembangkan dirinya sendiri dalam menentukan fakta yang baru ya. Seperti dalam forward chaining kan, dengan kita punya rule base yang if then itu ya, ketika misalkan teman-teman ingin mencari rule baru, misalkan if apa dengan then-nya apa, apakah itu benar atau tidak, nah dia kan akan melakukan pencarian secara berulang ya, secara iterasi gitu ya berdasarkan hasil penurunannya ya. Jadi kita bisa memperoleh hasilnya kan dia nilainya benar atau salah ya. Jadi ini termasuknya ke dalam fasilitas belajar mandiri ya karena dia bisa memprediksi studi kasus baru yang tidak ada di dalam rule base atau basis pengetahuan sebelumnya ya. Kemudian yang kelima di sini ada fasilitas penjelasan sistem ya. Fasilitas penjelasan sistem itu contohnya nih ya kalau misalkan di program atau misalkan dalam aplikasi web gitu teman-teman pasti gak asing kan melihat ada menu help atau misalkan ada notepad berisi readme ya pada saat teman-teman mau install aplikasi tersebut. Nah, di sistem pakar pun juga sama ya. Di sistem pakar juga di sini harus ada petunjuk penggunaannya seperti apa ya. Jadi untuk fasilitas penjelasan sistem ini lebih ke petunjuk atau manual booknya ya. Bagaimana si sistem ini digunakan atau dijalankan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat sistem pakar ya harus ada ini ya tata cara penggunaannya itu seperti apa ya atau tutorialnya. Jadi di sini ya alternatifnya bisa menggunakan menu help atau juga bisa menambahkan readme ya untuk teksnya atau mungkin
about juga ini termasuk ke dalam fasilitas penjelasan sistem. Kemudian yang terakhir, ini ada user interface ya, atau antarmuka pemakai. Nah, untuk komponen ini maksudnya berarti memberikan fasilitas komunikasi antara si pemakai ya dan sistem. Ya, jadi di sistem ini ya kita deploy ke dalam satu program atau juga bisa alat ya. Programnya bisa berupa web, desktop ataupun mobile ya. Kalau misalkan program, kalau misalkan alat misalkan di deploy ke dalam alat apapun itu, nah nanti yang si programnya itu tentunya bisa digunakan oleh si user. Ya, jadi kita sebut dengan user interface. Nah, untuk user interface ini tentunya kita harus buat semenarik ya dan semudah mungkin penggunaannya, karena memang kan tujuan awal dari pembuatan sistem pakar ini ya untuk membuat seorang yang awam di bidang tersebut ya ataupun non pakar bisa memprediksi sesuatu ya menggunakan sistem ya. Jadi otomatis UI-nya itu harus dibuat semudah mungkin ya. Oke. Sebenarnya hari ini pembahasannya tidak terlalu banyak ya. Jadi untuk zoom-nya juga nggak akan terlalu lama. Nah, kita lanjutkan ya ke pembahasan berikutnya yaitu tentang certainty factor ya. Nah, ini salah satu algoritma dari sistem pakar ya. Kalau sebelumnya teman-teman belajar forward chaining ya, hari ini kita belajar certainty factor ya. Jadi untuk memprediksi suatu masalah, selain teman-teman menggunakan forward chaining, bisa juga menggunakan certainty factor. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba terapkan di sebuah studi kasus, supaya teman-teman tahu perbedaan penggunaan antara certainty factor dan juga forward chaining. Ya. Oke. Ya. Certainty factor ini merupakan algoritma yang memanfaatkan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data dengan menunjukkan ukuran kepastian terhadap fakta atau aturan. Ya. Nah, output dari certainty factor ini berbeda dengan forward chaining. Kalau forward chaining, dia isinya kan true or false ya, benar atau salah. Jika benar, maka dia akan ketemu kan si variabelnya itu di true. Ya, kalau certainty factor outputnya dia berupa nilai persentase. Ya, nilainya bisa bernilai 0 sampai dengan 100%. Ya. Kemudian untuk basis pengetahuan atau rule base dari certainty factor ini ya dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya consequent dan ada yang namanya antecedents ya. Contohnya ya perbedaan antara consequent dan antecedent ini adalah misalkan teman-teman mau membuat sistem pakar untuk memprediksi penyakit COVID ya. Apakah si pasien tersebut mengidap penyakit COVID atau tidak? Ya. Berarti yang jadi konsekuennya adalah penyakit COVID. Ya. Sedangkan yang jadi antecedentnya adalah gejala atau ciri dari penyakit tersebut. Nah, contohnya di sini ada diantaranya untuk antecedent dari penyakit COVID ini ada batuk, kemudian demam tinggi, dan juga bisa kehilangan rasa ya atau bau. Kemudian perbedaan antara certainty factor dan forward chaining ini, kalau di forward chaining itu kan kalian memprediksinya kalau misalkan penyakit COVID nih ya, apakah dia diprediksi penyakit COVID atau tidak ya. Sedangkan untuk certainty factor ya karena
dia outputnya ini berupa nilai persentase. Jadi untuk prediksinya biasanya kita gunakan penyakit yang memiliki gejala yang sama, ya. Jadi nanti outputnya ada A2 gitu ya. Dibandingkan ya antara si penyakit ini kira-kira nilainya lebih besar atau lebih condong ke yang mana. Misalkan di sini kan dia konsekuensinya penyakit COVID. Kira-kira yang gejalanya mirip seperti penyakit COVID, penyakit apa? Penyakit apa? Demam berdarah. Ya, ya, berhubungan dengan pernapasan ya, hampir sama juga dengan demam berdarah juga boleh, ataupun bisa juga batuk biasa ya, misalkan bronkitis, TBC, ya itu kan sama ada batuknya. Nah, jadi untuk disruptive factor ini prediksinya nanti ada berapa? Misalkan karena kita tadi menyinggung tentang COVID, berarti nanti misalkan kita buat prediksinya ada COVID, kemudian DBD, ya, TBC ataupun bronkitis. Nah, dari keempat prediksi tadi, ketika kita masukkan rule-nya, kemudian output presentasi, outputnya itu kan rule persentase. Nah, keempat penyakit tadi, misalkan keluar nih outputnya. Nah, yang lebih besar nilainya itu berarti yang kita jadikan sebagai prediksinya. Nah, karena misalkan si nilainya itu lebih besar persentasenya di COVID, COVID-nya misal 90%, berarti dia dinyatakan COVID gitu ya. Nah, itu perbedaan antara substantive factor dan forward chaining ya. Jadi harus beberapa gitu kalau misalkan untuk substantive factor prediksinya. Kalaupun misalkan memang apa ya, bukan penyakit atau bukan sesuatu yang memiliki antecedent yang atau gejala yang beberapa yang sama, teman-teman juga bisa memilih satu kelompok gitu ya, misalkan penyakit pada bayi misalkan ya, yang penting pokoknya satu kelompok aja antara gejalanya sama atau satu kelompok atau satu apa ya, satu objek gitu. Kalau misalkan mau mendeteksi penyakit sapi ya udah penyakit sapi aja gitu, jangan ke hewan-hewan yang lain gitu. Itu ya kalau untuk substantive faktor. Nah, di sini sekarang kita akan coba ya, misal untuk melakukan identifikasi terhadap penyakit tanaman tembakau ya. Nah, misalkan kita melakukan wawancara ya ataupun observasi di perkebunan tembakau misal ya, dengan para pakar tembakau juga, kita melakukan interview, kemudian kita tanyakan ya penyakit apa nih yang biasanya muncul di tanaman tembakau. Ya. Misal kita dapat wawancara bahwa untuk penyakit tersebut ya di tanaman tembakau ini ada 4 yang biasanya muncul ya. Yang pertama ada penyakit lanas, yang kedua ada layu bakteri, yang ketiga ada keriting, dan yang keempat ada penyakit mosaik. Jadi untuk penyakitnya ini kita jadikan dia sebagai konsekuen. Nah, kira-kira yang jadi antecedent-nya itu apa? Apa antecedent-nya? Antecedent-nya apa? Cirinya ya, ciri dari keempat penyakit ini ya terhadap si tanaman tembakau. Cirinya ada apa aja? Ya. Nah, ini untuk cirinya ya, ini kita bisa peroleh dari wawancara pakar atau juga kita bisa combine dari berdasarkan jurnal ilmiah atau juga searching dari berbagai artikel ya. Nah, misal kita dapat gejala atau cirinya seperti ini. Untuk penyakit lanas, di sini cirinya adalah daun misalkan mendadak layu seperti disiram air panas. Kemudian bercak daun coklat kehitaman agak basah dan seterusnya. Untuk layu bakteri, daun layu sebagian. Kemudian
tulang dan tepi daun menguning, dan seterusnya. Begitupun untuk yang penyakit keriting dan mosaik ya. Nah, ini ya, untuk penyakit tembakau ini dia nggak ada gejala yang sama ya, berbeda dengan yang dicontohkan tadi ya untuk yang COVID ya atau COVID, DBD dan TBC itu ya. Itu bisa kita prediksi karena memiliki gejala yang mirip kan, yang sama. Sedangkan untuk yang penyakit lanas, kayu bakteri keriting dan mosaik ya ini tidak ada gejala yang sama ya. Tapi dia satu kelompok ya. Karena si penyakit ini adanya cuma di tanaman tembakau ya. Jadi itu teman-teman nanti kalau misalkan mau memprediksi sesuatu seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk disruptive factor ini nanti prediksinya harus lebih dari satu ya. Kemudian kita juga perlu ini ya membuat kode atau variabel ya supaya si gejala atau antecedent atau cirinya ini lebih singkat ya. Misalkan untuk yang ini ya, daun meledak layu kita berikan kodenya L01 ya dan sebagainya ya. Nah, untuk apa ya? Ketika misalkan teman-teman menggunakan data primer ya, langsung dari wawancara pakar, biasanya kan si pakarnya itu nggak cuma satu orang, dan emang harus lebih dari satu ya. Biasanya untuk skripsi itu kalau nggak salah, ketika misalkan teman-teman melakukan observasi ya untuk sistem pakar itu minimalnya 3 orang ya. Nah, biasanya untuk 3 orang itu setiap pakar, ketika kita misalkan menanyakan penyakit lanas, kira-kira gejalanya apa aja. Nah, ketiga pakar tadi belum tentu memberikan apa ya pernyataan dengan gejala yang sama. Nah, biasanya ada perbedaan satu aja gitu. Nah, itulah kenapa kita harus memasukkan semua datanya ya. Kita masukkan gejalanya apa aja ya, yang sesuai dengan wawancara pakar tadi. Nah, ini kebetulan di pakarnya cuma satu ya kayaknya. Jadi kalau misalkan kalian wawancara, kemudian ada yang bedanya misal 2, misalkan bedanya untuk penyakit ini dimasukkan aja ya. Nah, selanjutnya adalah setelah kita dapat tadi ya, kita sudah dapat ini ya konsekuennya, mau penyakit apa aja, kemudian gejalanya, ada penyakit apa aja, kita tentukan CF pakarnya ya untuk nilai CF pakar ya. CF pakar ini merupakan nilai yang kita dapatkan ya berdasarkan kepercayaan pakar untuk setiap toolnya. Ya. Nilai bobotnya ini bisa berisi 0 sampai dengan 1. Nah, biasanya ya kalau saya pribadi ya untuk lebih mudahnya supaya si pakarnya nggak bingung ya kira-kira saya mau ngasih nilai berapa nih gitu ya. Jadi saya tentukan untuk pemberian nilai bobot keyakinannya bisa menggunakan skala pengukuran Likert belief ya. Ini untuk pilihan jawabannya ya ada sangat yakin nilai bobotnya berarti 1, yakin 0,8, cukup yakin 0,6, sedikit yakin 0,4, tidak tahu 0,2 dan tidak itu 0 ya. Nah, jadi setelah wawancaranya kita dapat nih si konsekuen dan antecedentnya, kemudian kita buatkan kuesioner ya. Kuesioner, kemudian berikan pilihan jawabannya ini yang sangat yakin sampai dengan tidak. Si kuesioner tersebut kita kasih ke pakarnya ya. Kemudian biarkan dia isi ya berdasarkan tingkat apa ya
keberpengaruhan ya antara si gejala ini terhadap penyakit ini kira-kira lebih dominan ke yang mana nih ya pilihan jawabannya ya. Misal untuk yang layu bakteri misal di sini apa ya ciri yang kuatnya itu adalah keluar lendir putih kotor ya bila pangkal batang dipotong. Berarti jika si pakannya itu benar-benar yakin gitu ya bahwa ciri yang paling terlihatnya itu adalah ini terhadap penyakit layu bakteri, berarti dia akan memilih sangat yakin ya. Nah, terus gimana nih kalau misalkan kuesioner itu kan lebih dari satu kuesioner ya. Karena pakannya ada banyak, misalnya ada 10 orang. Teman-teman tinggal jumlah aja, kemudian ambil rata-ratanya ya. Meskipun nanti nilainya nggak akan seperti ini ya. Nggak akan seperti nilai bobot yang di skala pengukuran Likert, karena dia kan berdasarkan rata-rata ya. Diambil rata-ratanya. Nggak apa-apa, misalkan hasilnya adalah 0,5 misalnya. Itu nggak apa-apa. Karena di sini yang penting patokannya adalah dia nilainya 0 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, setelah CF pakannya kita dapatkan, nah contohnya seperti ini ya. Oke, ini cuman satu pakar aja ya untuk yang dicontohkan. Misal yang daun mendadak layu seperti disiram air panas ya di sini dia nilainya 0,2 pada penyakit lanas ya. Kenapa 0,2? Karena si pakannya tadi mengisi tidak tahu ya. Kok bisa nggak tahu sih? Berarti itu artinya kenapa dia nggak jawab tidak tahu? Ada kemungkinan si gejalanya ini atau cirinya ini bukan berdasarkan pernyataan dari si pakannya ya. Berarti si gejalanya ini misal kita yang buat ya berdasarkan searching ya, dari artikel atau jurnal ilmiah. Jadi untuk gejalanya ini merupakan gabungan ya antara beberapa pakar ya dan juga jurnal ilmiah atau hasil literatur kita ya. Nah, setelah kita dapatkan ini ya si CF pakannya, nah si tabel ini ya akan kita jadikan rule base ya atau basis pengetahuan untuk melakukan perhitungan selanjutnya ya menggunakan studi kasus baru ya. Oke. Misal, sini studi kasusnya ya. Ada seseorang melakukan konsultasi bahwa ya, tanaman tembakau di perkebunannya itu ya hampir semua mengalami ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama, daun layu sebagian dia isi dengan pernyataan yakin. Kemudian kedua, daun mendadak layu seperti disiram air panas. Isinya cukup yakin. Kemudian 3, daun mengering dan menjadi seperti selaput. Ya, ini cukup yakin. 4, daun tua tampak berkerut dan mengeriting. Ini yakin. 5, daun mempunyai gambaran mosaik, terutama daun muda. Sedikit yakin. Bercak daun coklat kehitaman agak panas, sedikit yakin, dan keluar lendir putih kotor bila pangkal batang di pohon. Ini yakin. Nah, dari studi kasus ini kita bisa melakukan prediksi dengan menggunakan certainty factor. Ya. Hal yang pertama harus teman-teman lakukan adalah mengkonversi atau mengubah si gejala atau ciri atau jawabannya ini ya menjadi ini ya sesuai dengan ini basis pengetahuan dan juga pengukuran skala pengukuran Likert-nya ya. Oke. Karena di sini kan dia menuliskan daun layu sebagian dengan jawaban yakin. Tadi untuk yakin itu nilainya adalah
0,8 ya. Sedangkan untuk daun layu sebagian ini daun layu sebagian berarti kode gejalanya adalah B05. Jadi setelah kita convert di sini berarti kita tentukan CF user-nya ya. CF user ini kita ambil dari jawaban si user-nya ya, dia menjawab apa pilihannya. Oke. Ini sudah kita convert ya untuk yang daun layu tadi B05 karena dia jawab yakin jadi 0,8. Kemudian untuk yang kedua ini L01 karena dia jawabnya cukup yakin berarti nilainya adalah 0,6. Kalau misalkan sedikit yakin berarti ini 0,4 ya. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Soalnya nanti saya mau ngasih soal nih. Latihan. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Sesudah kita tentukan CF user-nya, ini kita akan hitung nilai dari CF kombinasinya ya. Ini kita pisahkan ke dalam sebuah tabel ya. Ini untuk kode gejalanya, kemudian CF user-nya. Nah, CF kombinasi ini didapatkan dari CF user dikali dengan CF pakar ya. Nah, jadi kita harus munculkan dulu untuk CF pakarnya. Ya. Di sini untuk CF pakar B05 adalah 0,2. Ini didapat dari mana? Teman-teman tinggal lihat aja ke tabel yang ini. Ya. Di B05, ya daun layu sebagian, dia CF pakarnya adalah 0,2. Nah, berarti kita masukkan nih. Di sini. B05, 0,2. Begitupun seterusnya. Ya. Barulah di sini kita buat tabel baru, yaitu CF kombinasi. Ya, CF kombinasi adalah CF user dikali dengan CF pakar. Berarti B05 CF kombinasinya berapa hasilnya? 0,16, Bu. Ya, 0,16. Seperti itu. Ya, ini tinggal dikalikan aja. 6 dikali 2 berarti 0,12. Gitu ya. Dan seterusnya. Ya, teman-teman hitung semua untuk CF kombinasinya. Barulah sekarang kita masuk ke bagian ini. Kita tentukan nilai CF gabungannya. Ya. Nah, karena teman-teman sudah mendapatkan CF kombinasi, jadi untuk yang CF pakar, CF usernya ini kita tutup mata aja ya. Teman-teman fokusnya ke yang bagian CF kombinasi. Nah, tadi kan penyakitnya ada 4 ya. Jadi kita harus hitung nih CF gabungannya dari keempat penyakit yang tadi ya. Kita mulai yang pertama dari penyakit lanas terlebih dahulu. Kita lakukan pencocokan ya antara si kode gejala yang muncul di studi kasus dengan kode gejala yang ada di basis pengetahuannya ya. Di sini yang cocok pada penyakit lanas ya pada studi kasus ini ada 2 gejala ya, yaitu L01 dan L02 ya. Karena ini studi kasusnya masih terbilang mudah ya, karena dia nggak ada yang gejala yang mirip. Kemudian untuk kodenya juga dibedakan ya. Di sini kan untuk lanas L, kalau misalkan untuk yang bakteri, layu bakteri itu B ya. Jadi kelihatan kan yang termasuk ke dalam penyakit ini apa gitu ya. Sementara kalau misalkan teman-teman gejalanya ini sama gitu ya, itu otomatis agak sedikit berbeda ya. Karena dia kan satu gejala misalkan untuk beberapa
penyakit. Ya, jadi teman-teman harus melakukan pencocokannya terlebih dahulu. Di sini kita cuma lihat L01 dan L02 ya, berarti hasil pencocokannya ada 2 ya. Berarti kita fokus ke 2 gejala tadi. Nah, kita lakukan perhitungannya dengan menggunakan rumusnya CF combine ya. Jadi di sini kita masukkan CF L01, CF L02. CF L01 ditambah CF L02 dikali 1 kurangi CF L01. Ya, ini untuk rumus dari CF combine yang serpenti faktor ya. Sama dengan, tadi kan sudah saya singgung teman-teman, fokusnya di CF kombinasi aja. Lihat CF L01. Ini, CF L01 adalah 0,12. Berarti di sini 0,12 ditambah dengan CF L02 ini 0,24 ya, 0,24 kali 1 kurang ini masukkan lagi yang depannya ya, 0,12. Jadi hasilnya adalah 0,3312 CF all ya. Nah, di sini kan ada 2 variabel ya atau 2 gejala yang sama. Kemudian si CF combine-nya sudah menghitung L01 dan L02. Berarti sudah selesai ya, tidak ada variabel yang perlu dihitung lagi. Berarti ini sudah mencapai di akhir perhitungan. Ya. Maka ini bisa kita simpulkan bahwa ya, tanaman tersebut kemungkinan mengalami penyakit lanasnya sebesar 33,12%. Nah, ini berarti teman-teman tinggal kalikan dengan 100. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Oke, bisa ya. Nah, kayak ini saya persingkat ya. Untuk yang CF kombinasi aja saya masukkan ke dalam tabel yang kedua. Nah, penyakit lana sudah, berarti kita akan memprediksi penyakit yang kedua, yaitu layu bakteri. Ya, di sini berarti yang termasuk kode gejala yang termasuk layu bakteri yang mana? Ini ya, B05, terus B07 dan B09. Iya. Nah, berarti di sini setelah dilakukan hasil pencocokan bahwa ada 3 gejala yang sama ya di studi kasus ini dengan penyakit layu bakteri di basis data, yaitu basis pengetahuan, maaf. Yaitu ada B05, B07, dan B09. Nah, untuk perhitungan CF-nya masih sama seperti yang ini ya. Dia cuma menghitung 2 variabel aja ya. Ini rumus bawaannya gitu, rumus default-nya. Jadi kita hitung 2 dulu ya, karena ini kan ada 3, B05, 7, dan 9. Jadi kita akan hitung 2 gejala dulu, yaitu B05 dan B07. Maka di sini CF combine CF B05, B07 sama dengan B05 ditambah CF B07 kali 1 minus CF B05. Oke, di sini untuk B05 nilai CF kombinasinya adalah 0,16. Ya. Untuk CF B07 nilainya adalah 0,36. Di sini kali 1 minus 0,16. Maka hasilnya adalah 0,4624 CF all ya. Nah, ini perhitungannya belum berhenti atau belum selesai. Kenapa? Karena untuk gejalanya kita baru hitung 2 di sini ya, gejala 5 dan gejala 7. Sementara yang 9 ini kan kita belum hitung ya. Maka
kita lakukan lagi perhitungan seperti sebelumnya, CF combine ya. Kalau yang sebelumnya dia menghitung gejala dari CF yang di depan sama belakang ya. Ini kita masukkan nih yang si CF old-nya. Ini CF old baru yang ini B09. Nah, di sini CF old ditambah CF B09 kali 1 minus CF old. Kemudian kita masukkan nilainya, yang ini 0,4624 ditambah dengan CFB09 ini adalah 0,8. Ya. 1 minus ini, ya. Maka hasilnya adalah ini ya, 0,8925. Ya. Ini karena dia sudah selesai, ya, B09, udah gak ada kode gejala yang harus kita hitung lagi, berarti ini kita sudah mencapai akhir perhitungan. Kecuali kalau misalkan di sini ada gejala lain, berarti otomatis teman-teman harus hitung lagi nih CF old yang ini ditambahkan dengan gejala yang baru ya, dengan menggunakan rumus CF combine yang ini ya. Maka di sini kita langsung simpulkan bahwa si tanaman tersebut mengalami penyakit layu bakteri sebesar ya, tinggal dikalikan aja 100%. Jadi 89,25%. Nah, ini kan sudah 2 penyakit ya, berarti tinggal 2 penyakit lagi, yaitu penyakit keriting. Ya, nih. Untuk penyakit keriting di sini setelah dilakukan hasil pencocokan, gejala yang muncul di studi kasus ini cuma 1 ya, yaitu K13. Nah, kalau misalkan gejalanya cuma 1, teman-teman nggak usah menghitung menggunakan rumus CF combine, tapi langsung tembak aja, kita kalikan dengan ini ya, kita langsung buat persen aja. Berarti di sini hasilnya ya, bahwa si penyakit tersebut mengalami penyakit keriting ya, karena CF combine-nya 0,8, berarti dia nilainya adalah 80%. Ya. Kemudian untuk penyakit mosaik ini juga sama, karena dia cuma 1 gejala aja, yaitu M15 ya. M15 ini kan 0,16. Kira-kira persentasenya jadi berapa? Kemungkinan dia mengalami penyakit mosaiknya berapa persen? 16%, Bu. Iya. Jadi di sini hasilnya adalah kemungkinan mengalami penyakit mosaiknya dia adalah 16%. Nah, semua penyakit sudah kita hitung ya untuk CF combine-nya. Jadi sekarang kita buat komparasi atau perbandingan ya. Di sini hasil akhir dari perhitungan CF-nya tadi penyakit lanas sebesar 33,12%. Ya. Penyakit layu bakteri itu nilainya adalah 89,25%. Kemudian penyakit keriting ini 80% dan penyakit mosaik adalah 16%. Nah, karena di CF ini ya prinsipnya adalah nilai yang paling tertinggi presentasenya, maka dia yang disimpulkan sebagai hasil akhir prediksi. Di sini yang paling besar nilainya yang mana? Penyakit layu bakteri. Ya, penyakit layu bakteri. Maka di sini kesimpulan akhirnya adalah tanaman ya tembakau yang ada di studi kasus ini kita simpulkan bahwa dia mengalami penyakit layu bakteri ya. Itu kesimpulan akhirnya. Nah, itu untuk perhitungan menggunakan algoritma certainty faktor. Sudah selesai untuk materi hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak terkait materi certainty faktor ataupun
materi lainnya Bu, apa? angka yang 0,2, 0,4, 0,6 sama 1 itu kita buat sendiri atau ada cara-caranya, Bu? Yang mana? Yang ini. Yang chef user, Bu, yang chef user. Oh, yang CF user itu dilihat dari studi kasusnya. Nah, Oh, memang udah ada keterangannya gitu ya, Bu. misal si usernya ini ya atau si orang yang konsultasi ini dia isi bahwa dia si tembakaunya ini memiliki gejala seperti ini. Kemudian dia jawabnya ini dengan jawaban yakin. Nah, si jawaban yakin ini kalau misalkan kalian lihat di sini nih, berarti nilainya adalah 0,8. Itu Ya, ya. tabel ini maksudnya, Bu. Tabel ini dari soal biasanya udah disediakan, Bu. Oh, tabel yang ini. Ya. Nggak dari soal. Ini Jadi, pedoman yang kita gunakan untuk melakukan wawancara dengan si pakarnya. Nah, kita kan nanti butuh ini ya. Kita kan nanti wawancara sama si pakar nih. Kemudian ada gejala sama penyakitnya. Nah, si pakar pasti bingung kan kalau misalkan kita kasih, coba saya minta Anda untuk mengisi nilai antara 0 dengan 1. Kira-kira nilainya berapa nih untuk penyakit ini? Dia pasti bingung kan? Si pakarnya. Nah, supaya nggak bingung, maka solusinya adalah kita gunakan skala pengukuran Likert. Jadi nanti yang dilihatkan ke si pakarnya ini bukan nilai bobotnya, tapi yang pilihan jawabannya. Sangat yakin, yakin, cukup yakin, sedikit yakin. Kayak teman-teman ngisi kuesioner aja. Ya. Nah, nanti kan si pakarnya tinggal melihat, oh, daun menedak layu seperti disiram air panas ya untuk penyakit lanas. Kira-kira dia mau jawabnya apa? Kemudian dia jawabnya tidak tahu kata si pakar. Berarti nanti tinggal kita ubah. Berarti kalau misalkan si pakar jawabnya tidak tahu, berarti kita ubah dengan 0,2. Seperti itu. Jadi pahami nggak? bisa, Bu, bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Terus kalau misalkan si pakar misalkan di sini keluar lendir putih kotor, misalkan bila pangkal batang dipotong ya. Nah, si pakar menyimpulkan bahwa si gejala ini ya jawabannya adalah sangat yakin ya terhadap layu bakteri karena memang si gejala ini benar-benar kelihatan gitu ya pengaruhnya terhadap penyakit ini. Jadi dia kasih jawabannya adalah sangat yakin. Berarti kita ubah, karena dia jawabnya sangat yakin, kita ubah nilainya menjadi angka 1, gitu ya. Bisa berarti ya? Jadi pahami ya? Nah, sekarang tugasnya nanti untuk latihannya adalah ini dia. Teman-teman coba hitung ya persentase dari ini ya. Dari studi kasus ini. Ya. Jadi nanti ceritanya ada seorang yang melakukan konsultasi bahwa tanaman tembakunya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-cirinya ada 10, kemudian ini jawabannya ya. Nah, nanti kalian tinggal seperti tadi ya, contohnya sesuaikan kode gejalanya, kemudian konversi si jawabannya ini ya berdasarkan skala Likert, kemudian cari CF kombinasinya, cari CF gabungannya, dan nanti simpulkan ya dia prediksinya ke penyakit yang mana. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nanti untuk slide-nya saya share di pada seperti biasa. Tidak ada?
Tidak, Bu. Oke. Kalau tidak ada, oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, saya, Bu. ya, saya ya. Terima kasih, Ibu.